Semua cewek itu matre, semua cewek cuma mandang harta. Ini kata cowok yang baru mulai cari duit, yang mainnya kurang jauh. Atau yang baru naksir 1, 2, 3 cewek, terus ditolak dengan alasan kurang mapan. Atau yang ngerti cewek cuma dari TikTok. Itu pun cewek-cewek toksik, sok cantik, yang senjata utamanya pamer badan buat dapet follower. Lebih parah lagi, ada yang gara-gara ditolak tadi, terus jadi mikir, nggak apa-apa gue kerja nggak halal, melanggar hukum, menyengsarakan orang banyak. Yang penting gue jadi kaya, cewek-cewek jadi mau sama gue. Ini pola pikir yang konyol bro, bahkan bahaya. Pertama, kalau menomorsatukan uang, dapetin duit dengan segala cara dianggap benar. Mau jadi apa negara kita ini bro? Lo tahu, kenapa negara kita sulit maju? Kenapa ada banyak koruptor dan orang jahat? Ya karena ada banyak orang yang membenarkan segala cara buat jadi kaya tadi. Kedua, kalau lo jadi kaya cuma buat dapetin cewek, rugi banget bro. Cowok itu wajib bisa cari nafkah yang layak. Jadi kaya itu bagus. Tapi, jadilah kaya buat jadi pria yang bermanfaat bagi banyak orang bro. Yang bisa buka lapangan pekerjaan, berbagi kebaikan, bikin hidup orang lain jadi lebih baik. Bukan jadi kaya, tujuannya buat dapetin cewek gebetan. Oke, gue sekarang mau bahas dari segi ilmiahnya ya bro. Dari ceramah Dr. Jordan Peterson dan penelitiannya bareng De Jong dan Higgins tahun 2005, cewek-cewek disuruh ngeranking 4 tipe pria berdasarkan tipe yang mau dijadikan pasangan hidup yang serius. 1. Pria yang kaya dan useful. Useful ini artinya dia hidup berguna buat orang lain. 2. Pria yang kaya tapi useless, gak guna, cuma mikir seneng-seneng. Contohnya anak orang kaya yang malas dan hidup cuma ngandelin warisan. 3. Pria yang miskin tapi useful. Contohnya ini cowok yang kerja buat banyak kegiatan sosial atau cowok yang baru mulai kerja dari bawah. Dan terakhir, pria yang miskin, useless. Udah miskin, mageran, bego pula. Parah deh bro. Ranking pertama jelas pria yang kaya dan useful. Ranking terakhir juga jelas, pria yang miskin dan gak guna. Yang mengejutkan, ternyata cewek-cewek jauh lebih memilih pria miskin tapi useful daripada pria kaya tapi gak guna. Cuma bisa senang-senang dan ngabisin duit. Catat ya bro, ini kriteria cewek buat milih calon suami. Kenapa bisa gitu? Ternyata terungkap beberapa fakta. Fakta paling penting, harta itu dilihat banget saat cewek milih suami. Fakta menariknya, ternyata yang lebih menarik dari harta bagi cewek adalah kemampuan buat dapetin harta. Bukan duit si cowok, bukan hartanya, tapi seberapa jago cowok bisa cari duit dan menafkahi keluarganya. Sekarang masih miskin, belum terlalu kaya nggak apa-apa. Tapi kalau cewek ngeliat potensi, kalau lo itu cowok yang berguna, cowok yang punya skill buat cari duit, cewek bakal lebih milih cowok yang punya skill buat cari duit daripada cowok yang sekarang duitnya banyak tapi nggak punya skill. Nah, terus sebenarnya skill cari duit kayak apa yang dinilai tinggi sama cewek? Dijelasin lagi sama Jordan Peterson. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah conscientious atau kemauan buat bekerja keras. Kalau lo kerja keras aja tapi nggak terlihat cerdas, di mata cewek nggak menarik karena terlihat sebagai pekerja biasa yang susah kaya. Kalau lo cerdas aja tapi nggak suka kerja keras, di mata cewek lo kelihatan kayak tukang ngimpi bro. Tapi kalau lo bisa nunjukin kecerdasan dan kemauan buat kerja keras, walau sekarang masih belum tajir, cewek paling nggak akan mempertimbangkan lo sebagai calon pasangan serius yang punya potensi bisa jadi kaya di masa depan. Jadi ini bro, lo sekarang masih muda, anak muda itu jarang banget bro yang langsung kaya raya. Lo, gua sendiri, dan kebanyakan saudara kita mulai dari bawah. Jangankan kita, Mark Zuckerberg dan Steve Jobs aja masih pas-pasan hidupnya pas zaman dia muda. Jadi, buat anak muda, fokusnya jangan ke harta. Nanti lo jadi tergoda buat ngelakuin jalan pintas. Jalan-jalan gak halal buat ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Fokuslah ke skillnya, high income skill yang bisa bantu lo dapetin harta dengan halal. Dan kembangkan juga kecerdasan dan kemauan bekerja keras lo. Pasti, lo bisa jadi cowok kaya dan useful yang jadi top priority dari para wanita tadi. Gampang gak bro ngelakuinnya? Gak gampang bro, sulit, perlu perjuangan. Karena sulit inilah, cowok kaya itu jumlahnya lebih sedikit dari cowok yang biasa-biasa aja. Jadi kaya dengan halal, itu terus terang gak gampang. Gak segampang kata-kata motivator. Gak segampang gua ngomong di video ini. Apalagi buat lo yang dari keluarga biasa-biasa aja. Jadi kaya dengan halal, jauh lebih sulit dari kaya dari jalan pintas. Jauh lebih gampang korupsi, jual narkoba, nipu orang, daripada berjuang dari bawah dengan jujur. Tapi mungkin nggak? Mungkin, bisa banget bro. Dan sekalinya tercapai, kekayaan yang dicapai dengan halal bakal bikin hidup lo nyaman, tentram, berkah. Nggak kayak kekayaan yang lo dapatkan dari kejahatan, yang malah bikin hidup lo nggak tenang dan penuh rasa berdosa. Oke, buat bantu lo nemuin skill yang bikin lo jadi kaya dengan benar, gue udah bikin lo 3 ebook yang ngejelasin detail banget tentang hal ini. Yang pertama judulnya Revolusi. Ini ebook teknis banget. Cara dapat high income skill dari teknologi modern kayak pakai AI dan gadget. Terus yang kedua, Good Looking, Good Reckoning. Ini lebih ke aspek di cowok yang kaya dan menarik. Ada juga ebook Escape the Matrix. Ini lebih ke strategi lanjutan, biar habis ngerti dan punya skill.
Lo nggak terjebak dalam putaran Matrix yang bikin hidup lo gitu-gitu aja nggak kaya-kaya. E-booknya gue tulisin total banget, sampai ratusan halaman. Bisa lo baca, bayar semampunya, bahkan kalau sekarang nggak ada duit, boleh bayar pakai doa bro. Yang penting buat gue, kondisi keuangan lo bisa jadi lebih baik dulu. Lo jadi punya high income skill, jadi bisa cari duit dengan layak dan halal. Plus, gak tergoda lagi buat jadi kaya pakai cara-cara jahat yang merugikan banyak orang. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Salam Everyman, semangat bro.